Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Pada trip kali ini kita akan mengunjungi salah satu spot yang agak tersembunyi di Jepara, karena memang lokasinya agak nyempil gitu ya. Dan lokasi ini terhitung masih baru untuk di Jepara. Namanya adalah Camp Beach Jepara. Lokasi yang dari namanya saja mengkhususkan untuk sebagai salah satu spot camping ya di Jepara. Kita mulai awal perjalanan tadi itu, teman-teman, itu dari lampu merah pertigaan Pecangaan ya teman-teman. Itu dari Jepara sisi selatan. Jadi kalau teman-teman dari arah selatan Jepara pasti akan melewati lampu merah Pecangaan, atau lebih tepatnya yang ada gapura untuk masuk ke sentra industri kain Troso ya teman-teman. Itu mudah sekali ditemukan. Kalau teman-teman dari arah selatan, bisa dari arah Kudus atau dari arah Demak atau Semarang, teman-teman pasti melewati daerah itu karena itu memang jalur utama ya. Nah, dari lampu merah tadi kita berbelok ke kiri masuk ke gapura sentra industri Troso. Di sini memang pusatnya untuk kain kerajinan khas Jepara ya teman-teman. Nama kainnya itu tadi Troso. Nah, kalau kita mau ke Camp Beach itu memang kalau dari arah selatan, rute yang kita ambil ini adalah rute tercepat teman-teman. Jadi teman-teman gak harus sampai ke kota dulu atau ke arah utara di kota Jepara. Jadi kita bisa langsung motong jalan lewat Pecangaan ini. Jadi lewat rute yang saya pilihkan ini adalah jalur tercepat, dan jalur yang saya pilih ini sangat bisa dilalui untuk mobil ataupun motor ya, karena memang jalurnya sudah jalur besar dan bukan daerah yang punya jalan yang sempit gitu, bukan. Jadi ini memang rute tercepat untuk menuju ke Camp Beach. Camp Beach sendiri letaknya ada di daerah sekitaran Pantai Semat ya teman-teman. Kita pernah bikinkan untuk konten di Pantai Semat. Nah, itu masih satu lokasi di situ, jadi masih tidak terlalu jauh. Nah, kalau teman-teman dari arah kota untuk menuju ke Semat itu lebih dekat lagi kalau dari kota, karena memang tinggal lurus saja, nanti melewati Pantai Teluk Awur, lurus lagi sedikit itu sudah sampai Semat. Tapi kalau kita dari arah selatan atau dari arah luar kota Jepara, ini adalah rute tercepat. Mungkin hanya sekitar 20 menit ya, kita sudah sampai di pantai Camp Beach. Itu kalau kita melalui jalur Pecangaan ini. Nah, ini juga jalurnya cukup mudah ya teman-teman. Tadi setelah kita berbelok kiri dari pertigaan lampu merah, ini kita cuma mengikuti jalur yang lurus saja. Jadi jalannya cuma mengikuti ini tok sampai nanti mentok di depan, itu baru kita berbelok ya. Walaupun di sini banyak percabangan jalan, tapi teman-teman gak usah ambil pusing ya. Jadi sejak dari lampu merah tadi kita belok, pokoknya lurus saja mentok, nanti di depan itu nanti teman-teman mentoknya pas di masjid besar. Nah, ada pertigaan yang masjidnya itu ditusuk sate gitu ya di pertigaan itu. Nah, itu pasti tidak mungkin kelewatan teman-teman, karena namanya pertigaan mentok ya, pasti teman-teman nanti juga akan menemukan. Nah, setelah mentok pol sampai di masjid itu baru kita berbelok ke kanan. Nah, karena rutenya ini cukup mudah ya teman-teman, jadi teman-teman tinggal saksikan saja. Nanti saya akan muncul lagi kalau kita sudah akan sampai di belokan. Tetap simak video ini sampai habis ya teman-teman.
Setelah tadi kita berjalan lurus terus dari pertigaan lampu merah Pecangaan ya teman-teman, akhirnya kita menemukan pertigaannya yang mentok itu, yang ada masjid besar. Nah itu di depan sudah kelihatan ya teman-teman, dan ada rambu-rambu lalu lintas warna hijau ini petunjuk arahnya, kita bisa baca di situ. Nah itu sudah kelihatan masjidnya, pas di tusuk sate pertigaan ini mentok, kita berbelok ke kanan ya di sini teman-teman. Nah setelah kita berbelok di jalur ini juga nanti kita akan menemukan perempatan ya teman-teman. Nah ini juga tidak terlalu jauh ya dari sini, jadi teman-teman perhatikan ya, nanti kita akan ketemu dengan perempatan dan kita akan berbelok ke kiri dari perempatan itu. Nah perempatan itu juga ada rambu-rambu lalu lintasnya yang hijau itu tadi teman-teman. Nah kita nanti kalau dari perempatan itu berbelok ke kiri, nah tulisannya di rambunya itu menuju ke Semat. Nah kita berbelok di situ. Ini juga mudah teman-teman, mudah sekali ditemukan. Jadi teman-teman misalnya sudah lihat video ini sampai habis pun ya, dan nggak usah menghidupkan map, mengikuti jalur yang saya pakai ini mudah sekali, karena memang jalurnya ya lurus, belok sedikit, lurus sedikit, belok lagi, sudah sampai gitu aja. Ini mudah sekali. Nah jadi teman-teman memang ini kita melewati rute dalam ya teman-teman, jadi memang ini bukan jalur utama untuk ke Jepara Kota, walaupun dari sini kita menuju Jepara Kota juga bisa, banyak percabangan yang bisa menuju ke sana. Jadi kalau ya bisa dibilang ini jalur alternatif ya teman-teman ya. Kalau teman-teman malas melewati jalur utama, melewati sini juga bisa menuju kota, atau mau teman-teman ke daerah wisata juga bisa, karena jalur ini tidak hanya mengantarkan kita ke Semat saja, tapi juga bisa ke Pantai Teluk Awur. Terus kemudian di konten saya sebelumnya juga ada Pantai Celumik yang viral itu. Terus kemudian juga jalur ini juga dekat kalau kita mau ke Pantai Kartini yang ada kura-kuranya besar itu. Nah lewat sini juga bisa teman-teman, jadi tidak harus kita melewati jalur utama. Kalau jalur utama kan biasanya apalagi weekend ya, agak padat dengan kendaraan-kendaraan besar dan rame. Nah kita bisa lewat sini. Nah ini teman-teman sudah kelihatan perempatannya itu ada rambu-rambu hijau depan. Nah kita berbelok ke kiri, jangan sampai kelewatan ya teman-teman ya, karena memang dari masjid tadi kan tidak terlalu jauh, atau hanya paling 1-2 kilo saja ya, itu kita sudah sampai di perempatan kecil. Ini memang perempatan kecil, bukan perempatan yang besar, tapi jalur ini masih sangat nyaman untuk dilalui mobil. Nah di depan ini juga banyak mobil, jadi tidak terlalu sempit untuk jalannya. Cuman sayangnya kalau kita ambil rute ini, di beberapa titik nanti ada jalan yang berlubang ya, memang tidak semuanya mulus ya, tidak sempurna. Jadi memang jalur ini saya bilang jalur pedesaan ya teman-teman ya, jalurnya kurang mulus, tapi tidak banyak, hanya ada di beberapa titik saja. Jadi teman-teman tetap harus waspada ya kalau lewat sini. Nah seperti ini juga kita temukan sedikit ada lubang di beberapa titik jalan ini. Kalau naik motor harus waspada ya, mobil juga hati-hati karena lubangnya ada yang cukup dalam. Nah ini harus diperhatikan teman-teman. Selain itu juga sebenarnya kalau pas musim tanam padi, untuk melewati rute ini juga pemandangannya bagus banget teman-teman. Jadi kita melewati hamparan persawahan hijau gitu. Ini sayangnya kok belum ditanami ya, atau mungkin memang baru berganti untuk tanaman lain, karena biasanya di sini ada persawahan yang cukup luas. Jadi untuk menuju ke tempat
Camp Beach itu kalau melewati jalur ini juga kita nanti akan disuguhkan dengan pemandangan yang lumayan ya teman-teman, yang bagus lah, hijau seger-seger gitu ya, walaupun jalannya sedikit jelek tapi masih secara umum masih layak lah untuk dilewati, tidak separah jalur yang memang benar-benar tidak dirawat. Nah ini juga setelah tadi kita berbelok dari perempatan ya teman-teman, jalannya cuma satu ini aja. Jadi teman-teman tadi setelah berbelok di perempatan dari jalur yang setelah pertigaan masjid itu, teman-teman kan berbelok ke kiri di sini ya. Ini jalannya cuma satu. Jadi teman-teman cuma ngikuti jalur ini mentok sampai habis. Tidak ada, ya ada sih jalan lain, tapi karena memang tujuan kita ada di ujung sana, jadi kita mengikuti jalur ini saja. Jadi jalannya cukup mudah, sangat mudah sekali teman-teman, cuma ngikuti sampai mentok. Kayak yang tadi kan juga kita ngikuti sampai mentok ketemu masjid, baru kita berbelok ke kanan. Nah kalau di jalur ini juga sama, kita masuk ke jalur ini, kita ikuti jalur ini sampai mentok, nanti ketemu perempatan yang ada sungainya. Nah itu kalau sudah sampai mentok, baru kita berbelok ke kanan lagi. Mudah sekali teman-teman jalurnya, dan mobil, motor sangat bisa untuk melewati jalur ini, walaupun ya kondisinya tadi sedikit ya. Nanti kita udah lihat lubangnya beberapa, nanti di depan juga masih ada sedikit lagi. Kita papasan pun, ini papasan juga dengan kendaraan besar juga, untuk mobil juga masih leluasa ya. Jadi jalurnya ramah untuk kendaraan roda 4. Teman-teman kalau bawa mobil nggak usah khawatir ya, kalau mau ke Camp Beach melalui rute ini. Teman-teman juga bisa ke Pantai Semat juga melalui rute ini, karena Camp Beach itu satu area dengan Pantai Semat, dan sebenarnya ada pantai lagi teman-teman di sini, di totokan jalan ini. Jadi di pentokan jalan ini tuh kalau kita lurus, karena nanti ada pantai, saya lupa nama pantainya apa, karena memang jarang sekali itu dikunjungi ya, karena memang belum dioptimalkan ya untuk wisata ya teman-teman. Kemarin mau saya bikinkan konten, saya juga agak ragu karena tempatnya masih apa adanya sekali ya. Nanti kalau teman-teman penasaran saya bikinkan ya. Ini teman-teman, di depan itu kita sudah ketemu dengan perempatannya ya. Nah ini ada yang tadi saya bilang mentok perempatan, ada sungainya ini, jembatan ini. Nah kalau kita mau ke Camp Beach, kita belok ke kanan. Nah di depan itu ada Gapura Biru teman-teman. Nah itu menuju ke pantai teman-teman. Jadi ada tempat wisata di situ. Nanti saya buatkan ya. Itu namanya pantai, apa sih namanya, Pantai Tanggul apa, saya lupa, Telari atau apa ya, saya agak lupa juga. Saya pernah ke situ, cuma kondisinya agak menyedihkan ya, tapi enggak apa-apa lah, nanti saya buatkan ya, tuh biar teman-teman gak penasaran ya, karena saya sudah lama sekali ke situ. Siapa tahu kalau sekarang sudah agak lebih bagus, atau mungkin minimal ditata ya, jadi layak untuk kunjungan wisatawan. Nanti ya teman-teman ya saya buatkan. Pokoknya tadi ya, setelah kita ketemu perempatan yang tadi ada pantainya, ada Gapura Biru, kita berbelok ke kanan ya teman-teman, ketemu jalan yang kondisinya cor seperti ini. Nah kalau jalur ini mah nggak usah khawatir teman-teman, ini udah mulus banget, jalurnya bagus banget. Nah ini juga jalur yang pernah saya buatkan konten yang di Pantai Semat. Nah kalau kita belok ke kiri di sini teman-teman, ini jembatan ya, ada jembatan, kita berbelok ke sini kiri, itu sudah langsung ke Pantai Semat. Itu tadi ada tulisannya teman-teman, ada pelangnya Pantai Semat. Nah Pantai Semat itu masuk ke kiri, itu juga di situ sudah lumayan berkembang ya, karena di Pantai Semat juga sudah mulai ada banyak warung penjual makanannya, jadi
kita wisata di situ cukup nyaman teman-teman. Nah, setelah kita tadi melewati Pantai Semat, kita bisa berbelok ke kiri di sini. Seperti saya ini ya teman-teman, yang ada truknya ini. Teman-teman bisa belok kiri atau lurus sedikit. Nanti ketemu jembatan teman-teman, baru belok ke kiri. Nah, teman-teman bebas mau pilih yang mana, mau mengikuti saya lewat tadi yang ketemu truk belok ke kiri, atau teman-teman lurus sedikit ketemu jembatan baru belok ke kiri. Karena ketemunya sama teman-teman, ketemunya di jalur yang sama. Kalau mau nyari deket lewat sini, jadi ini mengikuti persimpangan begitu teman-teman. Nah, seperti jalur saya ini persis, itu lebih dekat sedikit daripada kalau teman-teman lurus, karena ini kan jalannya cukup memotong ya. Kalau teman-teman lihat di map itu kelihatan sekali kalau jalan ini simpangan, nanti memotong. Kalau kita tarik garis itu nanti jadinya segitiga, tapi ketemunya sama. Nah, ini ketemunya di sini teman-teman. Kalau teman-teman tadi lurus, ketemunya di sebelah kanan. Nah, di sini setelah kita ketemu jalur ini, kita berbelok ke kiri, sudah sampai retribusi. Ini karena saya datangnya di hari weekend ya teman-teman. Saya kesini itu hari Minggu, jadi ada retribusinya. Biasanya kalau di Pantai Jepara itu memang rata-rata ada retribusi hanya di Sabtu dan Minggu ya teman-teman ya. Selebihnya itu nggak ada tarian. Jadi bebas ya teman-teman mau datangnya di hari apa. Toh ya kalau misalnya kita bayar pun murah teman-teman, 10.000. Nah, setelah kita bayar tadi, teman-teman perhatikan itu udah ada petunjuknya Camp Beach Jepara. Nah, setelah tadi kita bayar, maju sedikit ya teman-teman, terus kemudian ada belokan ke kanan. Sudah ada tadi tulisannya besar itu, ada petunjuk papannya itu kan, Camp Beach. Nah, kita berbelok ke sini. Memang agak masuk ke perkampungan ya teman-teman. Kenapa itulah kenapa di awal tadi saya bilang tempatnya agak mojok atau sedikit tersembunyi, karena memang tempatnya nyempil di sini teman-teman. Nah, ini kita ngikuti jalur ini aja. Ini nanti kita sudah sampai. Tempatnya ada di sebelah kiri teman-teman. Jadi dari belokan tadi yang setelah kita bayar itu tidak terlalu jauh. Jadi tinggal ngikutin saja, nanti ada di kiri jalan kita sudah sampai di Camp Beach. Yang saya suka dari Camp Beach itu adalah tempatnya private teman-teman. Jadi di situ hanya khusus untuk pengunjung Camp Beach saja, jadi tidak bercampur dengan pengunjung yang lain. Kalau kita di tempat-tempat yang lain kan biasanya warung itu berjajar-jajar ya teman-teman, jadi kita bisa bertemu dengan banyak orang karena ada lokasi di tempat umum yang luas. Tapi kalau di Camp Beach ini tidak teman-teman. Ini kita sudah sampai. Di Camp Beach ini betul-betul private, jadi hanya pengunjung lokasi ini saja yang ada di sini. Nah, ini kita sudah sampai, kita parkir dulu. Kalau motor, ini kan kebetulan saya bawa motor ya teman-teman ya. Kalau motor bisa parkir di dalam. Ini saya awalnya bingung karena kok nggak ada yang parkir di sini. Akhirnya saya cek ke dalam, ternyata motor bisa dibawa ke dalam teman-teman. Jadi kalau motor nggak usah parkir di luar, dibawa saja langsung masuk. Yang parkir di luar itu hanya mobil, dan parkirannya tadi cukup luas ya. Kalau mobil 5 aja mungkin masih muat untuk masuk ke sini. Jadi parkirannya cukup besar. Nah, ini teman-teman kalau motor nggak usah ragu-ragu, langsung bawa masuk aja ke dalam. Nanti parkirannya ada di dekat warung ya teman-teman ya, langsung taruh di situ saja. Dan nanti setelah kita sampai di situ, biasanya langsung disuruh order makanannya sama ibunya. Jadi teman-teman langsung parkir, kemudian menuju ke booth makanannya. Di situ teman-teman langsung pesan saja nanti mau order apa, dan setelah itu baru teman-teman pilih mau duduk di mana. Nah, tempatnya seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Memang tidak terlalu luas sih, tapi
Saya suka dengan tempat ini karena private sekali dan pantainya juga bagus teman-teman. Ini kalau sunset pas sekali, matahari jatuhnya di laut di depan kita, tapi karena ini musim hujan ya, jadi tidak mungkin kita dapat sunset. Kebetulan saya kesini pas mendung. Nah ini teman-teman untuk parkiran motor. Nah di depannya itu warung, teman-teman bisa langsung order di situ setelah memarkirkan kendaraan. Nah kemudian kita pilih mau duduk di mana, bebas teman-teman, cari saja yang kosong. Teman-teman nanti silahkan duduk menempati meja yang mana, begitu. Seperti inilah suasana lokasi di Camp Beach Jepara teman-teman. Memang tempatnya tidak terlalu luas ya. Seperti bisa teman-teman lihat ya, memang sedikit sempit, tapi kalau kita seperti namanya ya, camping di sini sangat leluasa sekali. Jadi kalau untuk tenda 10 tenda pun masih muat ya teman-teman ya, kalau kita mau rombongan besar. Tapi kalau hanya kita berombongan 4 orang atau 8 orang dengan 2 tenda, itu sangat nyaman sekali di sini teman-teman untuk camping. Tapi perlu teman-teman ketahui juga ya, teman-teman kalau kesini pun tidak harus camping. Seperti saya ini kan, saya kesini tidak camping teman-teman. Jadi teman-teman tetap juga bisa mengunjungi tempat ini tanpa harus camping. Ini teman-teman hanya berwisata biasa saja. Jadi kita datang ke sini, sudah disediakan tempat duduk sebanyak ini dan senyaman ini ya teman-teman, karena modelnya dibikin per lokasi satu meja untuk private ya. Bisa teman-teman lihat di situ, bisa untuk 4 orang, 5 orang, jadi bisa kita sesuaikan dengan jumlah rombongan kita mau duduk di mana sesuai dengan jumlah orangnya. Nah ini tempatnya sampai di ujung situ teman-teman, tadi juga ada orang di situ. Nah kita tanpa harus camping pun juga tetap bisa berwisata ke sini, karena kita juga bisa menikmati tempat ini tanpa harus berkemah. Dan di tempat ini juga menyediakan banyak sekali makanan ya teman-teman, ada jenisnya, ada banyak untuk masakannya, dan juga ada makanan berat dan juga ada makanan ringan. Jadi jajan pun di sini juga bisa, beli minuman juga banyak pilihannya. Jadi teman-teman ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk kunjungan wisata di Jepara. Jadi masih banyak spot seperti ini sebenarnya. Oke, demikian review singkat saya tentang Camp Beach Jepara ini. Kalau teman-teman ada waktu silahkan kunjungi ke sini ya, karena tempatnya lumayan. Saya bilang ini worth it, layak untuk dikunjungi. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman.